Dan sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dimas Edriawan. Saya Desmita Arifa. Saya Kartila. Saya Nabila Harapan. Saya Marcella Kebocang. Dan langsung saja kita ke materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu isokuan, isokos, dan kondisi keseimbangan. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang berbeda tapi memiliki tujuan output yang sama. Isokuan ini memiliki bentuk yang kembung ke arah origin. Ini gunanya untuk menunjukkan semakin banyak input yang digunakan, maka akan semakin sedikit output yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Isokos adalah garis yang menunjukkan input yang berbeda tapi memiliki biaya yang sama. Isokos ini memiliki bentuk linier, artinya biaya input yang satu dapat diganti dengan biaya input yang lain. Yang terakhir ada kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan produsen ini akan tercapai ketika isokuan dan isokos bersinggungan. Ini kondisi ketika output mencapai output yang sama tapi memiliki biaya yang sedikit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum utilitas. Utilitas adalah ukuran atau gambaran grafik kepuasan yang diperoleh konsumen daripada mengkonsumsi barang dan jasa. Dan di sini ada jenis-jenis utilitas. Ada total utility. Total utility adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari hasil konsumen sejumlah barang dan jasa. Dan ada pula marginal utility adalah suatu kepuasan bertambah yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Ada tadi kasus utilitas. Seorang konsumen minum kopi. Analisisnya total utility meningkat titik maksimum pada 4 gelas kopi. Dan marginal utility menurun terus seiring bertambahnya konsumsi. Sesuai hukum Gaussian. Grafik kurva berbentuk naik lalu melandai hingga mencapai maksimum lalu. Dan turun kurva MU berbentuk menurun, bisa melintas angka 0 lalu menjadi negatif. Baiklah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gaussian. Hukum Gaussian adalah dua hukum penting dalam ekonomi konsumsi yang menjelaskan bagaimana konsumen memperoleh kepuasan dari penggunaan dan jasa. Dan di sini ada hukum Gaussian. Hukum Gaussian dibagi menjadi dua, yaitu hukum Gaussian 1 yaitu law of diminishing marginal utility. Dan tambahan kepuasan marginal utility atau MU akan semakin menurun jika konsumsi barang bertambah. Dan TU naik sampai titik maksimum lalu bisa menurun. Dan di sini ada hukum Gaussian yang kedua atau law of equimarginal atau kepuasan maksimum tercapai bila konsumen membagi pengeluarannya. Artinya, konsumen mencapai kepuasan maksimum jika kepuasan marginal per rupiah sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu kurva isokuan. Jangka pendek adalah periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap. Lalu, sedangkan jangka panjang adalah periode di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan. Lalu di sini ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Di sini saya akan membacakan yang jangka pendek terlebih dahulu. Jangka pendek karakteristik. Setidaknya satu faktor produksi yang rusak dapat diubah, misalnya ukuran pabrik ataupun mesinnya. Lalu dampaknya adalah fleksibilitas terbatas. Perusahaan harus beroperasi dengan kapasitas yang sudah ada. Berfokus pada menyesuaikan input variabel seperti tenaga kerja, bahan baku untuk meningkatkan output dengan input yang tetap. Lalu, di jangka panjang yaitu karakteristiknya, semua faktor produksi bersifat variabel dan dapat disesuaikan termasuk tenaga kerja dan bahan bakunya. Dampaknya, perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk mengubah skala operasinya. Berfokus pada mengoptimalkan struktur biaya dan mencapai efisiensi skala produksi yang paling optimal. Di sini saya ingin menjelaskan kurva indiferen dan garis anggaran. Definisi kurva indiferen yaitu kurva yang menghubungkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Garis anggaran yaitu menunjukkan semua kombinasi dua barang yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga barang tertentu. Sifat-sifat kurva indiferen ini adalah: 1. Menurun diri dari atas ke kanan bawah untuk menambah barang X,
konsumen harus mengurangi barang Y agar kepuasannya tetap sama. Nomor 2 adalah cembung ke titik asal atau disebut origin, karena adanya diminishing marginal rate of substitution atau singkatannya MRS, yaitu semakin banyak barang X, konsumen rela mengorbankan Y dalam jumlah yang semakin sedikit. Nomor 3, tidak saling berpotongan. Tiap kurva IC mewakili tingkat kepuasan berbeda. Rumus-rumus kurva indiferen dan garis anggaran. 1. Kurva indiferen, rumusnya adalah MRS XY sama dengan min beta Y per beta X. Keterangan MRXY sama dengan tingkat pengorbanan marginal. Untuk beta Y, keterangannya adalah barang yang dikorbankan. Untuk beta X, barang yang ditambahkan. Tanda negatif menunjukkan hubungan trade-off. Jika X bertambah, maka Y berkurang. 2. Garis anggaran. Rumus umumnya adalah M sama dengan P X dikali X ditambah PY dikali Y. Keterangan M itu adalah pendapatan konsumen. PX itu harga per unit barang X. PY itu harga per unit barang Y. X jumlah barang X yang dikonsumsi, Y jumlah barang Y yang dikonsumsi. Menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatannya. Studi kasus kurva indiferen dan garis anggaran. Keseimbangan konsumen dan efek perubahan harga pendapatan. Teori keempat dalam teori konsumsi adalah keseimbangan konsumen dan perubahan harga atau pendapatan. Yang dimana pengertian dari keseimbangan konsumen adalah terjadi ketika konsumen memiliki kombinasi barang yang memaksimalkan utilitas dengan keterbatasan perubahan yang dimiliki. Substitusi dalam perubahan harga atau pendapatan adalah perubahan jumlah suatu barang yang diminta karena perubahan harga relatif barang tersebut, sementara tingkat utilitas konsumen dijaga tetap. Dan yang kedua, efek pendapatan, perubahan jumlah suatu barang yang diminta akibat perubahan daya beli konsumen yang disebabkan oleh peningkatan harga. Berikut adalah contoh gambaran kurva dari efek substitusi dan efek pendapatan, yang dimana mula-mula garis anggaran konsumen adalah YN-X1 atau GA1. Maksudnya adalah bila konsumen membelanjakan semua uangnya untuk Y, dia akan mendapatkan sebanyak YN. Dan bila untuk X, dia akan mendapatkan sebanyak X1. Kemudian, harga barang X turun sehingga kemampuan untuk mendapatkan barang X semakin besar. Sehingga bila konsumen itu membelanjakan semua uang Y, maka akan didapat sebanyak X2. Dengan demikian, garis anggaran konsumen yang baru adalah YN-X2 atau GA2. Tingkat kepuasan konsumen sebagai akibat turunnya harga barang X berubah dari E1 ke E2. Studi kasus tentang efek perubahan harga atau pendapatan, yang dimana sebagai contohnya, seorang pekerja mendapatkan pendapatan sebesar Rp50.000, lalu ia ingin makan dan ia ingin membeli sebuah mie instan dan juga telur. Yang dimana mie instan awalnya seharga Rp2.500, dengan uang Rp50.000 ia bisa membeli sebanyak 20 bungkus mie instan. Dan yang kedua, harga satu butir telur adalah Rp5.000, lalu ia akan mendapatkan 5 butir telur dengan uang Rp50.000. Awalnya konsumsi atau MO sama dengan 10 bungkus mie, lalu TO sama dengan 5 butir telur. Setelah harga mie mengalami penurunan dari awal harganya Rp2.500, ia mengalami penurunan sebanyak Rp500 atau sekarang harganya menjadi Rp2.000. Yang dimana konsumsi baru akan mendapatkan M1 sama dengan 15, lalu T1 sama dengan mendapatkan 6. M1 adalah jumlah Indomie dan T1 adalah jumlah telur. Yang dimana kita akan menggunakan efek substitusi atau efek pendapatan. Lalu kita pisahkan menjadi dua efek, yang dimana total perubahan mie beta M sama dengan M1 minus MO sama dengan 15 minus 10 sama dengan 5. Efek substitusi akan mendapatkan mie lebih murah dan akan mendapatkan lebih dari 3 bungkus. Lalu efek pendapatan itu daya beli real naik dan tambahan lagi 2 bungkus, yang dimana beta M sama dengan SE plus 1E sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang dimana jadi penurunan harga mie membuat konsumsi naik karena efek substitusi, mie lebih murah daripada telur. Lalu yang kedua, efek pendapatan menjadi real menjadi naik.